Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga siap kembali menjalankan aktivitas dan kegiatan belajar hari ini dengan baik. Anak-anak, hari ini kita melanjutkan tema 1, subtema 3 tentang lingkungan dan manfaatnya. Dan kali ini kita masuk pada pembelajaran yang kelima. Seperti biasa, sebelum belajar marilah kita bersama berdoa dari rumah masing-masing dengan harapan semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Mari membaca. Masih melanjutkan cerita Lani dan ayahnya yang mengunjungi tempat pembuatan gerabah di Madura. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. "Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya," ujar Lani penasaran. "Oh iya dik, gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa," jawab Kak Soleh, pengrajin gerabah. "Kalau tidak salah bentuknya mirip piala, di atasnya ada yang berbentuk bola," tebak Lani. "Benar sekali dik, memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan," kata Kak Soleh. "Tapi kenapa harus dari gerabah kak?" tanya Lani. "Ya karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya," jawab Kak Soleh. "Oh begitu, bagus sekali kak," puji Lani. "Oh iya, apakah kakak juga bisa main bola voli?" tanya Lani. "Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini," jawab Kak Soleh. "Wah hebat sekali," kagum Lani. "Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli?" tanya Lani. "Iya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli." Selanjutnya kita akan mengenal beberapa gangguan otot. Macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. 1. Hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Di bawah ini adalah perbandingan tangan atau otot pada tangan normal dengan otot yang mengalami hipertrofi. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Yang ketiga adalah stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Kemudian yang keempat, tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas. Amatilah salah satu gambar kelainan otot. Kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat.
Langkah kerjanya yaitu pertama, siapkan tanah liat dan air. Kemudian campur dan aduklah tanah liat dengan air. Remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar. Kemudian bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami salah satu kelainan otot. Langkah berikutnya, setelah terbentuk, keringkan dengan mengangin-anginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Dan langkah terakhir, setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Kita lanjutkan dengan membaca teks. Kali ini kita akan membaca teks dengan judul Salah Bantal. Sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setahuku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur, ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Menurut Dr. Melia Waryanto SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan tortikolis. Tengeng atau tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku, sehingga pundak menjadi pegal dan kaku. Leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatisme otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot.
banyak macam dan jenis obat untuk sakit otot. Ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit selah bantal? Caranya sebagai berikut. 1. Posisi tidur harus nyaman. 2. Jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. 3. Jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh. 4. Pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau terlentang. Dan yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Selanjutnya silahkan kalian mencoba menemukan ide pokok pada tiap-tiap paragraf dari bacaan di atas. Silahkan mencoba secara mandiri untuk menentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Kita lanjutkan dengan membuat komik. Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik diantaranya: 1. Hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik, yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Perhatikan contoh komik pendek berikut. Cobalah berkreasi membuat komik dengan cerita versi kalian. Anak-anak, demikian untuk materi pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, silakan kalian melanjutkan mempelajari materi secara mandiri di LKS atau di buku paket. Kemudian, kalian mengerjakan latihan-latihan yang ada di buku tersebut. Selamat belajar, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.